Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di Laboratorium Produksi Ternak Unggas. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan poultry grading. Adapun maksud dan tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengetahui ciri-ciri ayam hidup yang baik. Yang kedua adalah mengetahui ciri-ciri karkas yang baik. Yang ketiga adalah menentukan kualitas karkas. Yang keempat adalah mengetahui dan mampu melakukan processing karkas yang baik dan benar. Mari simak video berikut ini. Ayam merupakan ternak yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani yang paling tinggi karena dagingnya paling banyak dikonsumsi masyarakat dibanding ternak lain. Hal ini dikarenakan ayam memiliki rasa yang lezat, harga yang terjangkau, serta produksi yang cepat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan yang cepat dan efisiensi ransum yang tinggi. Terdapat dua bentuk pemasaran ternak unggas, yaitu dalam bentuk hidup dan bentuk yang sudah diproses atau karkas. Bentuk pemasaran yang telah diproses, yaitu diantaranya yang pertama, yaitu dress karkas atau New York dress, yaitu bentuk karkas hasil processing tanpa darah dan tanpa bulu. Berat dress karkas berkisar 90% dari bobot hidupnya. Yang kedua, eviscerated karkas, yaitu karkas yang sudah dieviscerasi atau dikeluarkan organ pencernaannya. Beratnya mencapai 80% dari bobot hidup. Yang ketiga, empty karkas atau karkas kosong, yang merupakan bentuk karkas hasil processing tanpa darah, tanpa bulu, tanpa alat tubuh bagian dalam atau jeroan, tanpa kepala, tanpa leher, dan tanpa kaki. Empty karkas merupakan bentuk karkas yang dibuat dengan tujuan untuk memperoleh masa penyimpanan yang lama. Beratnya sekitar 60-65% dari bobot hidup. Selanjutnya, ready to cook karkas, yaitu bentuk karkas hasil processing tanpa darah, bulu, shank, dan jeroan, kecuali leher dan giblet, yang terdiri dari hati, gizzard, dan jantung yang telah dibersihkan, yang kemudian dimasukkan ke dalam rongga tubuh. Berat karkas ready to cook yaitu mencapai 72% dari berat hidup. Dan yang terakhir yaitu bentuk cut up, retail cut, atau recahan, yang merupakan bentuk karkas yang kemudian dipotong-potong dan dibungkus ke dalam bentuk bagian-bagian karkas. Untuk melakukan live poultry grading, pengamatan yang pertama dilakukan yaitu health and vigor, atau kesehatan dan kelincahan. Prosedur yang dilakukan yaitu tempatkan ayam di atas baki dan usahakan ayam harus dalam keadaan tenang dan tidak stres. Amati bagian jengger, mata, oil gland atau tungir, dan bulu di sekitar fan. Lalu, sesuaikan dengan standar penilaian ayam hidup. Dalam hal ini, pada faktor penilaian health and vigor, ayam termasuk pada kualitas A karena terlihat siap siaga, waspada, matanya bersinar, sehat, dan lincah. Yang kedua, feathering atau perbuluan. Amati perbuluan di seluruh tubuh, amati bagian yang tidak ada bulunya, terutama pada bagian punggung, apakah terdapat fin feather atau tidak. Sesuaikan dengan standar penilaian ayam hidup. Hal ini penting dilakukan karena akan berpengaruh pada kualitas karkas. Bagian yang tidak terdapat bulu, kulitnya akan kering dan terlihat, yang dimana kulit merupakan tempat folikel bulu tumbuh, yang apabila tercabut bisa menyebabkan infeksi, sehingga akan terlihat bercak-bercak merah pada kulit, dan akan mempengaruhi kategori kualitas karkas saat dilakukan grading. Pada penilaian feathering atau perbuluan, ayam diklasifikasikan sebagai kualitas A karena tubuh ayam tertutup bulu secara baik dan bulu ayam terlihat mengkilap dan bercahaya, serta pin feather pada tubuh ayam hanya menyebar secara ringan. Yang ketiga, conformation atau bentuk pertulangan. Lihat ayam dari bagian depan, apakah bentuknya menunjukkan ayam broiler yang baik atau tidak. Lalu, amati bagian-bagian dada, punggung, sayap, serta kaki atau paha. Apakah terdapat penyimpangan atau tidak? Selanjutnya, sesuaikan dengan standar penilaian ayam hidup.
Pada penilaian conformation, bagian dada, punggung, sayap, serta kaki ayam terlihat normal dan tidak terdapat penyimpangan, serta perawakan ayam menunjukkan ayam broiler yang baik. Maka, ayam diklasifikasikan sebagai kualitas A. Yang keempat yaitu fleshing atau besarnya perdagingan. Amati dan raba bagian dada serta paha, apakah penuh dengan daging atau tidak. Selanjutnya, sesuaikan dengan standar penilaian ayam hidup. Pada penilaian fleshing, bagian dada, paha, tulang rusuk terlihat dan terasa penuh dengan daging, yang menandakan ayam memiliki perdagingan yang baik, yang diklasifikasikan pada kualitas A. 5. Fat atau perlemakan. Amati perlemakan di bawah kulit. Amati lemak subkutan, apakah terlihat tebal atau tipis. Jika tebal, menandakan warna daging di bawah kulit tidak terlihat jelas. Jika tipis, warna daging di bawah kulit akan terlihat jelas, terutama di bagian paha. Selanjutnya, sesuaikan dengan standar penilaian. Pada penilaian fat recovery, ayam diklasifikasikan sebagai kualitas A karena lemak di bawah kulit membungkus rata seluruh tubuh ayam. Lemak terlihat tebal sehingga menutup warna daging. Selanjutnya, kebebasan dari derajat kecacatan atau defect. Yang pertama, amati bagian-bagian persendian. Lihat apakah ada yang lepas atau tidak. Yang kedua, amati juga bagian yang ada dagingnya. Apakah terdapat memar atau tidak. Yang ketiga, lihat pula bagian kulit dada. Apakah terjadi penebalan atau tidak. Kemudian yang terakhir, lihat pula bagian shank dan telapak kaki. Apakah terdapat penebalan atau tidak. Selanjutnya, sesuaikan dengan standar penilaian. Dan yang terakhir, pada penilaian freedom of defect, terlihat tidak terdapat persendian yang lepas, tidak terdapat memar, dan tidak terjadi penebalan pada telapak kaki ayam. Maka dari itu, ayam diklasifikasikan pada kualitas A.